Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Eka Suryawati dari kelas 11 AKL 1 dan dari kelompok 2. Pengertian persediaan. Beberapa pengertian persediaan dalam kegiatan akuntansi sebagai berikut. 1. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam PSAK nomor 14 paragraf 5, persediaan merupakan aset yang siap dijual dalam kegiatan usaha, barang dalam proses untuk kemudian dijual, dan berupa bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi atau pemberian jasa. 2. Menurut Alexandri, persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi. 3. Menurut Syakur, persediaan merupakan segala macam barang yang menjadi objek pokok aktivitas perusahaan yang tersedia untuk diolah dalam proses produksi atau dijual. Nama saya Alindia Ranita Cahaya dari kelas 11 AKL 1 dan kelompok 2. Persediaan dalam perusahaan memiliki banyak fungsi, antara lain 1. Untuk memberikan stok agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi. 2. Untuk menyeimbangkan produk dengan distribusi. 3. Untuk memperoleh potongan dari kuantitas. Hal ini karena membeli dalam jumlah banyak biasanya ada diskon. 4. Untuk mengantisipasi inflasi dan perubahan harga. 5. Untuk menghindarkan kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, kekurangan pasokan, mutu, dan ketidaktepatan pengiriman. 6. Untuk menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. B. Jenis persediaan. Persediaan dapat dibedakan menurut jenis perusahaan atau entitasnya sebagai berikut. 1. Perusahaan dagang. Persediaan dalam perusahaan dagang disebut sebagai persediaan barang dagang. 2. Perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur, jenis persediaan dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. A. Persediaan bahan baku adalah barang yang berwujud bahan baku yang diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi. 2. Persediaan barang dalam proses adalah bahan yang telah diproses tetapi belum menjadi produk jadi. C. Persediaan barang jadi adalah barang yang telah diproduksi dan siap untuk dijual atau dipasarkan. Nurjana, kelas 11 AKL 3 dari kelompok 2. Pencatatan persediaan perusahaan dalam akuntansi dibedakan menjadi 2, yaitu sistem pencatatan secara periodik dan perpetual. 1. Sistem periodik. Sistem periodik disebut juga sistem fisik adalah sistem pencatatan persediaan barang dagang dengan cara mencatat setiap pembelian barang dagangan pada akun pembelian dan setiap penjualan pada akun penjualan, serta persediaan akhir barang dagangan diketahui dengan cara perhitungan fisik. Sistem akun persediaan hanya digunakan saat pencatatan persediaan awal dan akhir barang dagangan saja. Pencatatan dengan sistem periodik lebih sederhana daripada menggunakan sistem perpetual. Untuk melakukan pencatatan juga harus diketahui bukti-buktinya, antara lain faktur dan memo. Adapun prosedur pencatatan persediaan dengan sistem fisik. A. Faktur pembelian dicatat dalam buku jurnal pembelian dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang dagang. Transaksi yang bersangkutan dicatat juga dalam kartu persediaan. B. Memo kredit yang diterima dari kreditor sebagai bukti transaksi retur pembelian dicatat dalam buku jurnal umum dan jurnal retur pembelian dengan mendebit akun utang dan mengkredit akun retur pembelian. C. Faktur penjualan dicatat dalam buku jurnal penjualan dengan mendebit akun piutang dagang, mengkredit akun hasil penjualan. Untuk barang-barang yang secara teknis harga pokok penjualannya sulit dihitung, misalnya barang-barang yang jenisnya banyak dan harga satuannya relatif kecil, transaksi penjualan tidak dicatat dalam kartu persediaan. D. Memo kredit yang dikirimkan kepada debitur sebagai bukti transaksi penjualan retur dicatat dalam buku jurnal umum atau jurnal retur penjualan dengan mendebit akun retur penjualan dan mengkredit akun piutang dagang. Kenalkan, nama saya Muhammad Rianto dari 11 AKL 2 dan dari kelompok 2. Sistem perpetual. Pencatatan persediaan dengan menggunakan sistem perpetual digunakan untuk pencatatan barang yang bernilai tinggi dan untuk barang yang mudah dicatat, pemasukan dan pengeluarannya di gudang. Kemudian harga pokok persediaan barang dagang dicatat pula pada akun harga pokok penjualan. Untuk melakukan pencatatan persediaan dagang tepat, maka perlu dipahami produknya.
Prosedur pencatatan persediaan sistem perpetual sebagai berikut. A. Faktor pembelian dicatat dalam bukti jurnal pembelian dagang, mendebit akun persediaan, kredit akuntan dagang. Transaksi yang bersangkutan dicatat juga dalam kartu persediaan. B. Memo kredit yang diterima dari kreditor sebagai bukti transaksi retur pembelian dicatat sebagai berikut. 1. Dicatat dalam buku jurnal umum atau jurnal retur pembelian dengan mendebit akun utang dan mengkredit akun persediaan. 2. Dicatat dalam kartu persediaan barang bersangkutan sebagai pengeluaran sebagai harga beli barang yang dikembalikan kepada kreditor. Kenalkan, nama saya Restia dari kelas 11 AKL 3 dari kelompok 2. C. Pencatatan faktur penjualan sebagai bukti transaksi penjualan kredit. 1. Dicatat dalam buku jurnal penjualan dengan mendebit akun piutang dagang dan mengkredit akun hasil penjualan. 2. Harga pokok barang yang dijual atau harga pokok penjualan dicatat pada debit akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan. 3. Harga pokok barang yang dijual dalam kartu persediaan barang yang bersangkutan sebagai pengeluaran atau mutasi keluar. D. Memo kredit yang dikirimkan kepada debitur sebagai bukti transaksi retur penjualan. Adapun perlakuan pencatatan dalam sistem perpetual terhadap memo kredit yang dikirimkan kepada debitur sebagai berikut. 1. Dicatat dalam buku jurnal umum atau jurnal retur penjualan dengan mendebit akun retur penjualan dan mengkredit akun piutang dagang. 2. Harga pokok barang yang diterima kembali dicatat debit akun persediaan dan mengkredit akun harga pokok penjualan. 3. Harga pokok barang yang diterima kembali dicatat dalam kartu persediaan barang yang bersangkutan sebagai pemasukan atau mutasi masuk.